warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wardani Rizkyanti, masih bersama Ibu Siti Nurul Intan. Hari ini kita akan melanjutkan berdiskusi tentang tanah ya. Apa yang akan kita diskusikan hari ini? Kita akan lebih melihat sistematika dan ruang lingkup hak-hak penguasaan atas tanah. Biasanya mahasiswa ketika kita menerangkan ini banyak yang pusing, bahkan mereka merasa pokok bahasan ini tidak menarik nih ya, karena kita akan bahas bagaimana pengertian tanah, bagaimana apa itu tanahnya sendiri, kemudian diaturnya di mana, dan banyak teori-teori di sini sehingga mereka lebih suka ketika kita sudah berbicara mengenai hak atas tanahnya. Nah, tapi tetap ini harus kita bahas. Ini adalah pondasi yang menjadi dasar. Oke. Kita mulai dengan pengertian tanah. Nah, kalau kita lihat ke pasal 4 UU PA disebutkan bahwa atas dasar hak menguasai negara sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Permukaan bumi yang disebut dengan tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang di sini berarti subjek hukum yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita melihat nih pengertiannya, kita mulai dulu dari segi yuridisnya. Dari segi yuridis, tanah itu apa? Dia dimaknai sebagai permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Makanya kalau kita lihat sertifikat tanah itu ada ukurannya ya, berapa luasnya. Nah, itu adalah hak atas tanahnya. Tapi kalau misalnya tanahnya sendiri, dia seluruh permukaan bumi ya. Kemudian pasal 8 UU PA dikatakan hak atas tanah tidak memiliki pemilikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, tanah saja tapi tidak yang di dalamnya nih. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kekayaan alam, kekayaan yang kita dapatkan di dalam tanah tersebut, kita melaporkan kepada negara karena negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur ya. Kemudian ketika kita lihat di barat pernah ada asas hukum tentang cuis est solum est esqui en colem et en inferos. Apa artinya? Barang siapa pemilik tanah ya, siapa yang memiliki tanah atau permukaan bumi, dia juga memiliki segala apa yang ada di atasnya sampai ke bawahnya. Itu dari barat ya. Jadi kalau misalnya ada kekayaan alam di dalamnya kaya yang tiba-tiba dapat tanah di bawahnya ada kekayaan alam yang berlimpah, itu bisa dimiliki kalau dengan asas ini tadi ya. Tapi kalau di Indonesia itu tidak berlaku karena ada HMN tadi ya, hak menguasai negara. Nah, bagaimana dengan beberapa negara lain, misalnya di negara bagian USA, di sana ada Arkansas, Mississippi, Ohio misalnya, seperti halnya batu bara dan lainnya yang ada di dalam tubuh bumi di bawah tanah juga milik yang punya tanah. Jadi kalau di negara-negara barat itu memang dia bisa memiliki sampai apa yang ada di bawahnya. Kalau kita mungkin karena di pasal 33 tadi kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, jadi ya dilaporkan dan diatur oleh negara. Nah, kita ke pasal 4 UU PA nih, Bu. Disebutkan bahwa atas dasar HMN ditentukannya adanya macam-macam hak atas permukaan bumi. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi kita lihat sekarang ketika kita sudah mendefinisikan tanah, kemudian secara yuridisnya seperti apa, kita lihat dulu nih bagaimana sih hukum tanah ketika kita mengatakan, kan selalu kita dengar tuh sistem. Tanah sebagai suatu sistem. Itu sebenarnya seperti apa penjabarannya, Bu? Jadi hukum tanah itu sebagai suatu sistem, bahwa di sini hukum tanah itu bukan mengatur semua aspek, Bu. Ya. Jadi di sini yang diatur dari hukum tanah ini hanya aspek yuridisnya saja yang disebut hak penguasaan atas tanah. Seperti yang sebelumnya kita pernah bahas mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Nah, jadi kita aspek yuridisnya saja yang akan diatur mengenai hukum tanah sebagai suatu sistem ini. Nah, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem yang disebutnya adalah hukum tanah, Bu. Nah, hukum tanah sendiri ya, kalau kita melihat ini adalah
keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum ya, ada yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Hukum adat seperti itu. Iya. Misalnya ada hukum ke living law Living tuh, law, tertulis iya. atau tidak tertulis. Yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama. Apa sih Bu objek pengaturan yang samanya? Yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum. Betul, Bu, betul. Dan sebagai hubungan-hubungan hukum yang Konkret, konkret, yang pasti. beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara Sistematis, sistematis, kemudian sehingga keseluruhannya itu menjadi satu kesatuan ya Bu ya, yang Betul. merupakan satu Sistem. sistem. Makanya disebutlah tadi sebagai satu sistem karena ada satu kesatuan di situ, ada diatur secara sistematis ya. Kemudian ada konkretisasi di dalamnya, makanya dikatakanlah merupakan suatu sistem hukum tanah sebagai suatu sistem. Hukum tanah juga merupakan satu bidang hukum yang mandiri kan. Nah, di mandiri sebagai cabang hukum yang mandiri, dia mempunyai tempat tersendiri dalam tata hukum nasional. Kemudian kalau itu kan hukum tanah ya. Sekarang coba kita bergeser kepada pengertian hukum agraria. Ya, Bu, ya. Hukum agraria UPA dipakai dalam arti yang sangat luas. Ya. Seperti yang Ibu pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa artinya itu sangat luas. Ya. Bisa direview kembali Bu maksudnya? Pengertian sangat luas ini meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi di sini kalau kita lihat pengertian hukum tanah itu, dia meliputi pengertian hukum agraria dalam arti luas ini meliputi baik itu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung. Jadi sangat luas, Bu. Nah, bukan hanya mengenai buminya saja. Nah, kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa kalau dalam arti sempit hanya mengenai tanahnya saja, ya. Ya, betul. Nah, dalam UPA ini hukum agraria ini bukan merupakan satu perangkat bidang hukum, ya. Nah, di sini hukum agraria ini merupakan kelompok berbagai macam bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam. Di sini ada tanah tadi, mengenai hukum tanah, air, mengenai hukum air, pertambangan, ya ruang angkasa mengenai hukum ruang angkasanya, terus pertambangan, ya Bu, ada hukum pertambangan, hukum perikanan, dan lain-lainnya lah Bu. Betul. Ya. Nah, jadi seperti yang pernah kita bilang dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia ini, hukum agraria ini disajikannya sebagai mata kuliah yang mempelajari hukum tanahnya saja, ya, baik yang sifatnya publik maupun perdata ya Bu ya. Nah, oke. Selanjutnya yang menarik untuk didiskusikan ada kasus misalnya seperti ini. Saya nih beli tanah. Banyak sekali Bu, uangnya beli tanah terus Ibu. Beli tanah terus ya, amin. Doakan ya pemirsa. Nah, ini saya beli tanah nih, di atas tanah tersebut ada bangunan, ada tanaman, ada tumbuhan. Nah, saya beli tanah apakah secara otomatis ya tumbuhan yang ada di atasnya, kemudian bangunan itu sudah otomatis ikut menjadi milik saya? Kalau kita lihat dari teori-teori asas-asas yang ada di dalam hukum agraria itu seperti apa? Nah, ini mengenai asas-asasnya ini Bu ya, mengenai tanah dengan apa yang ada di atas maupun di bawah tanah, kita bedakan ada dua Bu. Itu ada asas asesi dan ada asas pemisahan horizontal. Nah, kalau kita lihat Bu, pada asas asesi ini ya, di sini dalam hukum tanah ya, biasanya negara-negara menggunakan asas asesi ini atau asas pelekatan ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah ini merupakan satu kesatuan dengan tanah, merupakan bagian dari tanah. Jadi kalau asesi tadi menjadi milik saya semua dong ya, karena satu kesatuan. Nah, kalau asas horizontal seperti apa memandangnya? Kalau asas horizontal ini hukum tanah ini menggunakan asas hukum adat yang disebut asas pemisahan horizontal itu tadi Bu ya, yang kata Ibu. Jadi pisah ya, terpisah tanah dengan apa yang di atasnya, apa yang di bawahnya itu kepemilikannya tersendiri. Oke, makanya di setiap akte notaris, akte PPAT itu pasti harus ada kata-kata dan beserta bangunan dan tanaman dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Karena kalau tidak berarti hanya tanahnya saja. Orang si pemilik masih berhak terhadap itunya ya. Kalau kita lihat juga Bu bahwa pada sebelum adanya UPA ini Bu ya, sebelum adanya UPA ini kita di Indonesia ini pakainya asas asesi ya. Betul. Tapi BW ini ya. BW ya untuk hukum tanah barat. Jadi kalau dulu itu ada dualisme hukum, ada hukum tanah adat, ada hukum tanah barat. Jadi bagi
yang memakai hukum tanah barat ini pada buku 2 itu berlakunya asas asesi, Bu. Nah, namun sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria, Bu, karena kita mengadopsi juga sebagian dari hukum adat ya, Bu ya. Nah, di sini ditentukan bahwa kita memakainya asas pemisahan horizontal. Baik. Sehingga kepemilikan atas tanah itu tidak meliputi apa yang ada di atas maupun di bawahnya. Jadi harus, kalau misalnya terjadi peralihan kata Ibu tadi seperti jual beli, ya harus ditentukan apakah dengan ada yang dengan yang ada di atasnya atau tidak. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Kemudian hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Kemudian perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang punya tanah tersebut. Nah, jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan, maka harus digunakan dalam dinyatakan secara tegas dalam klausul perjanjiannya. Baik, menarik ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi kita semua terkait asas pemisahan horizontal yang saat ini berlaku di Indonesia. Kemudian bagaimana pembidangan hukum tanah, ya. Penguasaan atau menguasai atas tanah dia dapat dipakai dalam arti fisik nih ya, dalam arti fisiknya juga dalam arti yuridis. Kalau yuridis sudah kita diskusikan tadi, kemudian aspek fisiknya, arti fisiknya juga merupakan cakupan dari penguasaan tanah. Jadi kita menguasai nih fisik dari tanah tersebut. Kemudian juga beraspek perdata dan beraspek publik. Perdata maksudnya saya bisa melakukan perbuatan hukum dengan orang lain ya, antara orang yang satu dengan orang yang lain terhadap tanah tersebut. Aspek publik misalnya dia bisa digunakan untuk kepentingan umum ya, yang bisa digunakan untuk kepentingan publik. Kemudian bagaimana hukum tanah yang bersifat atau beraspek publik. Nah, itu banyak ketentuan-ketentuannya ya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara. Ya, Bu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara contohnya seperti apa nih, Bu? Jadi legislatif ya. Kita tahu kan ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada tingkatan legislatifnya ini meliputi tugas kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangannya, pembuatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tanah ya, Bu ya, pastinya. Nah, di sini eksekutifnya seperti apa? Eksekutifnya ini meliputi pelaksanaan politik pertanahan yang ditetapkan penguasa negara, yang intinya menjawab pertanyaan apa sih yang akan dilakukan dengan tanah yang tersedia dan apa tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana sarana-sarananya, apa yang akan digunakan. Nah, politik hukum pertanahan ini dirumuskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kalau melihat pada video sebelumnya itu sudah kita jelaskan mengenai pasal 33 ayat 3 ya, Bu ya. Nah, lalu pada tingkatan yudikatifnya ini meliputi tugas kewenangan mengadili kasus-kasus pertanahan. Ya, jadi seperti kita ketahui banyak sekali ya, Bu ya, sengketa pertanahan yang ada di Indonesia ini. Saking banyaknya kan ada yang pernah menyarankan dibikin sendiri peradilan khusus tanah gitu. Karena memang meningkat dari tahun ke tahun kasusnya secara drastis. Iya, benar sekali. Itu tadi legislatif, kemudian eksekutif, yudikatif itu ketika kita bicara dari aspek publiknya. Nah, sekarang dari aspek perdata itu kuncinya mudah. Kalau perdata yang tadi saya jelaskan ya, sempat orang dengan orang dia memiliki secara fisik tanah tersebut, kemudian mau melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut dengan orang yang lain ya, untuk kepentingan pribadi misalnya masing-masing. Nah, sehingga disebut ranahnya lebih ke ranah perdata. Kemudian memberikan kewenangan juga kepada orang tersebut, orang perorangan ya, sehingga memang ranahnya adalah ranah perdata. Kemudian sumber hukum tanah nasional itu seperti apa? Ketentuan-ketentuan hukumnya. Nah, kalau kita lihat ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional ini pastinya terdiri dari norma-norma hukum tertulis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah norma-norma hukum tidak tertulis berupa hukum adat ya, Bu ya, dan hukum kebiasaan baru yang bukan hukum adat. Jadi kalau kita lihat di sini ketentuan hukum tanah nasional ini jadi ada dua. Yang pertama norma-norma yang tertulis ada di peraturan perundang-undangan, yang tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan baru. Ya, yang bukan hukum adat. Misalnya di sini kebiasaan baru bagaimana hakim menyelesaikan
menyelesaikan sengketa pertanahan itu terhadap kasus yang sama nanti bisa dipakai juga. Baik. Nah, jadi untuk menghindari dualisme hukum agraria ya, jadi seperti yang sudah saya bilang, dualisme hukum agraria itu ada hukum Barat. tanah adat dan ada hukum tanah barat. Maka ketentuan hukum agraria dalam KUA Perdata itu Dihapus. sejak adanya UU PA itu dihapus. Seperti kita ketahui kan lahirnya UU PA itu 24 September 1960 ya Bu ya. Jadi sejak 24 September 1960 tersebut berlakunya UU PA, maka ketentuan mengenai tanah ini di dalam buku 2 itu Unifikasi ya, sudah unifikasi. Dicabut. Ya, ini juga memperlihatkan bahwa memang yang lebih banyak diakomodir adalah hukum adat. Ya, Sehingga benar. BW tadi dicabut, sehingga banyak ketentuan-ketentuan yang kemudian diadopsi dari hukum adat. Nah, sumber-sumber hukum ya, hukum tanah nasional secara hierarki disusun, ada hierarkinya juga dari Undang-Undang 1945 ya, khususnya pasal 33 ayat 3, kemudian UU PA, kemudian peraturan pelaksana UU PA, kemudian ada juga peraturan pelaksana di luar UU PA, kemudian peraturan lama yang masih berlaku ya, yang masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal peralihan. Karena ada pasal peralihan ya, yang memungkinkan ada ketentuan-ketentuan atau peraturan lama yang masih diberlakukan. Kemudian tadi Bu Intan sempat menyinggung, itu yang saya sebutkan tadi adalah sumber hukum tertulisnya. Nah, ada juga yang tidak tertulis kan, seperti apa? Norma-norma hukum adat ya, yang kemudian yang disaner, kemudian hukum kebiasaan baru seperti tadi jurisprudensi, praktik-praktik administrasi pertanahan. Nah, hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional itu seperti apa? Ini lebih ke hak bangsa Indonesia seperti apa? Coba mungkin bisa Ibu jelaskan lebih mendetail. Oke, jadi hak penguasaan atas tanah ini dalam hukum tanah nasional ini yang paling tinggi sekali adalah hak bangsa Indonesia, Bu ya. Jadi hak bangsa Indonesia ini bisa kita lihat dalam pasal 1 UU PA, baru nanti yang keduanya baru hak menguasai dari negara. Nah, jadi setelah adanya hak menguasai dari negara dalam pasal 2 UU PA, nanti bisa dibaca ya. Ini baru ke hak ulayat masyarakat hukum adatnya, Bu. Ini ada dalam pasal 3 UU PA sepanjang menurut kenyataannya masih ada ya. Jadi kita melihat hukum adat itu masih ada dari mana? Dari pemerintah setempat yang masih mengakui bahwa adanya masyarakat hukum adat tersebut. Nah, jadi itu yang itu kita tahu bahwa masih ada masyarakat hukum adatnya. Nah, lalu baru ke yang keempat itu adalah hak-hak individu. Jadi yang di atas sekali hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, lalu hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak-hak individunya. Nah, hak-hak individu di sini hak-hak individual ya Bu ya, meliputi hak-hak atas tanah yang diberikan kepada individu. Ya, individu di sini jangan kita artikan hanya individu saja, tapi bisa juga badan hukum ya Bu ya. Nah, di sini hak atas tanahnya ada yang primer dan adanya yang sekunder. Jadi hak atas tanah pasal 4 UU PA itu mengatur pertama yang primer, kan ada primer itu, kemudian diatur lebih lanjut di pasal 16 UU PA ya. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang diberikan oleh negara itu yang primer. Kemudian ada yang sekunder juga, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah. Jadi ada hak guna bangunan atau ada hak pakai di atas tanah hak milik misalnya, itu dia masuk ke sekunder. Kemudian hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan yang lainnya ada di pasal 37, pasal 41 dan pasal 53 UU PA. Silakan dibuka kemudian dipelajari lebih lanjut. Jadi kalau seperti itu misalnya Bu Wardani punya tanah yang diberikan oleh pemerintah dengan hak milik, berarti Bu Wardani terhadap tanah tersebut masih bisa memberikan hak lagi kepada orang lain. Itu yang namanya hak sekunder. Ya Bu ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wardani, hak sekundernya itu diberikan Bu Wardani kepada orang lain itu bisa dengan hak guna bangunan atau hak pakai saja, atau hak gadai, hak usaha bagi hasil dan lain-lainnya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan hak primer dan sekunder. Kalau primer itu langsung ya Bu ya dari negara, tapi kalau sekunder itu dari kita yang sudah diberikan hak oleh negara, kita bisa memberikan hak lagi kepada orang lain terhadap tanah tersebut. Iya, ya. Baik.
Kemudian ada wakaf Ya, wakaf itu ada di pasal 49 UPA, nanti bisa kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting di sini kita tahu saja bahwa ada hak atas tanah memungkinkan ada yang namanya wakaf ya. Kemudian ada juga hak jaminan atas tanah. Jadi tanah itu bisa kita gunakan juga Bu, bernilai ekonomis sehingga dia bisa dijaminkan. Benar. Ya. Apakah Ibu pernah melakukannya? Ada yang pernah melakukannya? Nah, ini ada hak atas tanah yang namanya hak jaminan, ya, hak tanggungan diatur di pasal 23, 33, 39, 59 dan ada lex spesialisnya ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Ada juga hak milik atas satuan rumah susun, ya, itu juga diatur oleh UUPA, ya. Kemudian hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret. Nah, ini seperti apa, Bu? Jadi penguasaan atas tanah ini merupakan lembaga hukum, ya Bu ya. Jadi jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya, ini merupakan hubungan yang konkret. Hubungan konkret biasanya disebut hak. Nah, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objek dan orang atau badan tertentu sebagai subjek atau pemegang hak. Nah, di sini jadi maksudnya di sini lembaga hukum di sini yaitu ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Nah, di sini misalnya memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan, ya. Nah, lalu menetapkan isinya yaitu mengatur apa saja yang boleh, yang wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya ini berapa lama. Lalu mengatur hal-hal mengenai subjeknya siapa saja yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya dan mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Nah, ini yang dimaksud bahwa penguasaan atas tanah itu, hak penguasaan atas tanah itu sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret. Oke. Kemudian bisa juga terlihat ya bahwa ya kalau kita bicara konkret dia mengatur hal-hal tentang penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret ya, yang nama dan sebutannya seperti tadi yang telah dikatakan, pembebanannya, pemindahannya, hapusnya, pembuktiannya, semua itu kan kita berbicara mengenai hal yang konkret sehingga dikatakan itu adalah hubungan yang konkret terhadap tanah tersebut. Baik, masih banyak pembahasan kita ya. Nanti kita akan lihat, tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana kemudian hubungannya ya, bagaimana di aspek perdatanya, aspek pidananya, aspek publiknya ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya lebih menarik lagi ya. Kita sudah mulai masuk ke bagaimana sih hukum tanah sebelum berlakunya UPA ya. Nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Siti Nurul Intan. Terima kasih. Sekian hari ini, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.